Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi belajar IPA, yaitu dengan materi pembelahan sel. Ya, untuk materi pembelahan sel agak sedikit rumit, untuk itu dipahami dengan secara baik-baik. Nah, di sini pembelahan sel yang akan kita pelajari untuk kelas 9 tingkat SMP, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pemaparan materi yang pertama mengenai pembelahan sel. Mengapa sel mengalami pembelahan? Ada beberapa yang mengakibatkan sel mengalami pembelahan. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua mengganti sel-sel yang rusak, kemudian yang ketiga ada reproduksi. Nah, kita lihat pada pertumbuhan. Nah, bisa kita lihat kita sendiri telah mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Nah, karena adanya pertumbuhan, maka kita menjadi membesar, semakin berat, semakin tinggi karena sel-sel bertambah banyak. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengganti sel-sel yang rusak. Nah, sementara contohnya ya, ketika kita jatuh dan terluka, nah otomatis sel-sel ada yang rusak dan akan diganti melalui proses pembelahan sel nantinya. Lebih tepatnya ada pada pembelahan mitosis. Sel-sel rusak akan diganti sel yang baru dan kelamaan luka kita akan sembuh atau tertutup. Nah, yang kemudian reproduksi. Nah, pada reproduksi di sini membentuk sel-sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma. Itu tujuannya dari reproduksi ya, berkaitan dengan pembelahan sel. Nah, kita lihat untuk pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Nah, tujuan dari pembelahan sel itu adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Di sini pembahasan yang akan kita paparkan mengenai pembelahan sel yaitu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, adik-adik, kita ke pembelahan sel, yaitu pembelahan yang pertama yaitu pembelahan mitosis. Untuk pembelahan mitosis dia menghasilkan 2 sel anak. Nah, sel anaknya itu bersifat 2N atau disebut diploid. Nah, sifat sel anak pada pembelahan mitosis ini dia identik dengan induknya. Nah, pembelahan sel ini terjadi pada sel-sel tubuh, yaitu sel somatik seperti kulit, jari-jari, tangan, dan kaki ya. Sekarang kita masuk pada proses pembelahan secara mitosis. Nah, pada pembelahan secara mitosis di sini ada 4 tahap. Tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada fase terlama itu terjadi pada fase profase. Di sini kromatin mengalami kepadatan, dia membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. Nah, sentrosom dia membelah menjadi 2 sentriol, kemudian dia menuju ke kutub. Dia membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, kemudian inti sel pada tahap ini makin menghilang ya.
membran inti yang ada pada tengah di tahap profase ini akan hancur. Nah, benang-benang kromatin yang sebelumnya tipis kemudian panjang, nanti dia akan semakin memendek dan menebal. Nah, sekarang pada tahap metafasenya. Nah, kromatin dia mulai berjajar di ekuador atau di bidang pembelahan, bisa kalian perhatikan. Kemudian sentrion menjulurkan benang spindelnya berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid, ya. Kemudian pada tahap anafase, nah ini merupakan pembelahan inti atau karyokinesis. Nah, kromatid pada tahap ini dan sentromernya dia membelah menjadi kromosom. Nah, kemudian kromosom ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Nah, kemudian kita beralih pada tahap akhir yaitu telofase. Nah, di sini inti sel mulai terbentuk. Kemudian sentriol kembali menjadi sentromel. Nah, sehingga pada tahap akhir ini sudah mulai terbentuk lekukan dan membran inti mulai terbentuk kromosom. Nah, tahap ini diakhiri dengan sitokinesis. Sitokinesis itu pembelahan dari sitoplasma. Nah, sedangkan sitoplasma itu cairan yang berada di dalam sel. Nah, hasil akhir dari pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosomnya diploid atau 2N. Nah, kemudian kita masuk pada pembelahan sel meiosis. Sebelum kita ke prosesnya, kita lihat dulu pembelahan sel yang meiosis ini dia melalui 2 kali pembelahan dan dia menghasilkan 4 sel anak. Nah, sel anaknya itu bersifat N yang disebut haploid. Nah, sifat sel anak beda dengan induknya. Kemudian pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau gamet. Nah, sekarang kita masuk pada proses tahapan pembelahan meiosis. Nah, tahapan pembelahan meiosis ini terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, masing-masing dengan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kita lihat pada tahap profase 1. Nah, ini tuh merupakan fase terlama dari pembelahan meiosis. Dia sebenarnya dibagi dengan beberapa tahap juga. Ada tahap leptopten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, pada tahap profase 1 ini kromatin dia memadat membentuk kromosom. Kemudian kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau disebut juga sinapsis. Nah, kemudian sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Nah, di sini kromosom homolog saling menempel, dia membentuk struktur tetrat atau bivalen dan mengalami penggandaan, ya. Kemudian dia mengalami pindah silang juga atau disebut crossing over. Crossing over pada gennya. Nah, pada kromosom homolog terjadi pada kiasma, yaitu bagian lengan 2 kromosom yang saling menempel. Silakan perhatikan pada gambar. Kemudian terjadi pindah silang, dia menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Nah, pada pindah silang ini telah selesai dan kromosom homolog dia menjauh, namun masih ada kiasma. Nah, inti sel dari tahap ini mulai menghilang, ya. Kemudian kromosom homolog sudah berpisah, inti selnya mulai menghilang.
Nah, itu pada tahap profase. Kita lihat pada tahap metafasenya, pada pembelahan meiosis ini. Nah, metafase 1 ini kromosom homolog saling berhadapan di ekuador. Ya. Kemudian sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Ya. Kemudian pada tahap anafase 1 ini terjadi reduksi kromosom. Nah, kromosom homolog ditarik benang spindle menuju masing-masing kutub. Kemudian pada tahap telofase 1, inti sel mulai terbentuk. Sentriol dia kembali menjadi centromere. Nah, terjadi sitokinesis ya, yaitu pembelahan sel. Kembali lagi pada tahap awal. Nah, hasil akhir dari pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid atau N. Karena di sini terjadi reduksi pada kromosom. Nah, pada tahap ini juga terjadi interkinesis, yaitu jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Nah, sekarang kita menuju ke tahap meiosis 2. Di sini ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pertama itu untuk profase 2, di sini perhatikan pada gambar, kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid ya. Terjadi sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Kemudian mereka menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, inti sel pada tahap profase 2 ini mulai menghilang. Nah, kemudian pada tahap metafase 2. Nah, pada tahap ini kromatik dia berjejer di ekuator. Nah, sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap kromatid. Nah, pada tahap anafase 2 terjadi karyokinesis, yaitu pembelahan inti. Nah, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Nah, kemudian kromosom ditarik oleh benang spindle. Nah, kita beranjak pada tahap telofase 2 nih. Tahap akhir ya. Di sini inti sel dia mulai terbentuk. Kemudian sentriol kembali menjadi sentromer. Nah, terjadi juga sitokinesis, yaitu pembelahan sel. Nah, hasil akhir dari meiosis 2 dia menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid atau Nah, adik-adik kalian bisa lihat gambar proses pembelahan meiosis dengan jelas antara meiosis 1 dan meiosis 2 pada gambar ini ya. Nah, sekarang kita lihat tabel berikut. Kita kilas balik lagi perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, untuk perbedaannya jenis sel mitosis itu terjadi pada pembelahan sel tubuh atau somatik ya. Kalau meiosis dia pada sel kelamin atau gamet. Nah, untuk pembelahan mitosis dia terjadi 1 kali, kalau meiosis 2 kali. Nah, untuk jumlah sel anakan untuk mitosis sudah dijelaskan 2 sel anakan dan meiosis 4 sel anakan. Nah, sifat sel anakannya untuk mitosis dia diploid ya atau 2N, berarti sama dengan induknya. Kalau untuk meiosis dia sifatnya haploid atau N. Dia beda dengan induk. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kalau meiosis untuk
gametogenesis ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ibu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.